Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bella Juliana Sitompul. Aku salah satu mahasiswi Universitas Negeri Medan. Aku juga dari Fakultas Ekonomi dengan program studi pendidikan bisnis. Video pembelajaran ini adalah sebagai ujian akhir semester mata kuliah Micro Teaching. Jadi, selamat belajar teman-teman. Pada video ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan. Nah, jadi teman-teman dan siswa-siswa sekalian harap fokus untuk kita belajar dengan itu apa lembaga keuangan. Nah, tetap stay di video ini ya. Nah, jadi mari kita simak video-video yang ada sampai selesai. Kalian bakal mendapatkan dan tentunya kalian harus memahami apa-apa aja isi dari video ini. Selamat belajar siswa-siswa sekalian. Nah, pada slide pertama ini kita belajar tentang lembaga keuangan. Apa sih lembaga keuangan itu? Apakah mahasiswa-mahasiswa atau siswa sekalian sudah mengetahui apa arti dari lembaga keuangan itu? Nah, baik. Jadi, definisi sistem keuangan berbeda-beda tergantung pada apa yang hendak ditekankan. Dari sudut moneter, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem moneter dan di luar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer dan bank-bank pencipta uang giral. Sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya termaksud dalam kelompok di luar sistem moneter. Nah, jadi menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah sebuah badan yang ke bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau bisa dikatakan surplus of fund dengan pihak yang kekurangan dana atau bisa juga dikatakan sebagai make on fund dengan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat atau bisa dikatakan financial intermediary.
Menurut Abdul Qadir Muhammad, lembaga keuangan itu adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan atau bisa dikatakan financial asset. Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik dari penyedia dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Nah, sistem keuangan memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Nah, adik-adik, teman-teman, dan siswa-siswa sekalian, kira-kira apa sih fungsi dan peran lembaga keuangan? Adapun fungsi dan peran dari lembaga keuangan itu sendiri adalah melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan, lalu menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, dan terakhir itu adalah memberikan pengetahuan informasi pada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan. Lalu, lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan. Dan selanjutnya adalah menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan. Nah, jadi adik-adik dan teman-teman sekalian sudah pada tahu kan apa sih fungsi dan peran dari lembaga keuangan itu sendiri. Dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari lembaga keuangan itu adalah berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lalu lakukan. Lalu, berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari yang kelebihan dana pihak yang membutuhkan dana. Nah, selanjutnya itu adalah lembaga keuangan peran dalam mengurangi kemungkinan adanya resiko yang ditanggung oleh pihak pemilik dana atau penabung. Nah,
Siswa-siswa sekalian, apakah kalian mengetahui apa prinsip dari sistem keuangan di Indonesia? Jadi, prinsip sistem keuangan di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi dalam dua jenis. Yang pertama adalah sistem perbankan, lalu yang kedua adalah sistem keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya, dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Macam-macam lembaga keuangan. Nah, tentunya di sini ada beberapa macam dari lembaga keuangan. Yang pertama itu adalah lembaga keuangan bank atau bisa dikatakan LKB. Lalu yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank yang bisa dikatakan LKBB. Lalu ada lembaga pembiayaan. Apa sih kira-kira lembaga keuangan bank itu? Baik, lembaga keuangan bank itu merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya deposito, giro, tabungan, dan juga lain-lain. Lembaga keuangan bank itu terdiri atas yang pertama bank sentral, lalu yang kedua adalah bank umum, dan yang ketiga adalah BPN.
adik-adik siswa sekalian, sekarang kita masuk ke lembaga keuangan bukan bank. Jadi apa sih lembaga keuangan bukan bank itu? Bisa kita lihat sama-sama bahwasannya lembaga keuangan bukan bank itu adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, di dalam lembaga keuangan bank itu terdapat lembaga pembiayaan, lalu yang kedua adalah lembaga asuransi, dan yang ketiga adalah pasar modal. Nah, di dalam lembaga pembiayaan terdapat perusahaan pembiayaan yang meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan penyampaian konsumen. Lalu ada juga perusahaan modal ventura, di mana modal ventura itu adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan.